Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Karina Kusumawardani, saya sendiri Tutut Suwanti, dan Nanda Riza Pratama akan mempresentasikan tentang filsafat idealisme. Topik yang akan kita bahas yakni yang pertama, pengertian idealisme, yang kedua, latar belakang filsafat idealisme, dan yang terakhir, jenis-jenis idealisme. Yang pertama yaitu pengertian idealisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Aliran filsafat idealisme dalam abad ke-19 Masehi merupakan kelanjutan dan pemikiran filsafat rasionalisme yang berkembang pada abad ke-17 Masehi. Dalam pengertian filsafati, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau mind, roh atau soul, atau jiwa, spirit, daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformulasi dengan jelas dan diintrodusir oleh Plato pada abad keempat sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dan pemikiran filosofis tersebut, akhirnya Plato dijuluki dengan Bapak Idealisme. Kata idealisme semakin populer setelah digunakan oleh Immanuel Kant yang menyebut teori pengetahuannya sebagai idealisme kritis atau idealisme transendental. Dalam dunia pemikiran modern, idealisme ditumbuh kembangkan oleh 1. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Yang kedua, George Berkeley, yaitu pada tahun 1685 sampai 1753. Yang ketiga yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Dan yang terakhir yaitu George Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Untuk poin kedua akan disampaikan oleh saudari Karina Kusumawardani. Kemudian yang kedua adalah latar belakang filsafat idealisme. Slide selanjutnya yakni dilanjutkan oleh latar belakang dari filsafat itu sendiri, yaitu pertama kali digunakan oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Secara epistemologi, idealisme berasal dari kata ide yang berarti dunia di dalam jiwa. Pandangan ini lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat ide dan hal-hal yang bersifat fisik maupun materi dianggap sangat rendah. Kemudian latar belakang munculnya aliran ini adalah para murid Immanuel Kant atau seorang filosofis tidak puas akan adanya batasan dalam kemampuan akal karena mereka menganggap akal murni tidak akan mampu mengenali hal-hal di luar pengalaman. Dari anggapan tersebut mereka mencari suatu dasar yaitu suatu sistem metafisika. Kemudian didefinisikan sebagai suatu ajaran atau paham yang beranggapan bahwa pengetahuan dan kebenaran sejati didapat dari suatu ide atau dengan kata lain realitas hidup ini terdiri atas roh dan jiwa serta ide. Kemudian aliran idealisme sangat mengagung-agungkan jiwa. Kalau dalam arti KBBI sendiri, idealisme berarti aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dipahami, atau arti lain yaitu hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita menurut patokan yang dianggap sempurna. Jenis-jenis idealisme. Jenis-jenis idealisme dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, idealisme subjektif, yang kedua, idealisme objektif, yang ketiga, idealisme personal. Idealisme subjektif. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsinya. Idealisme objektif. Kelompok idealis objektif modern berpendapat bahwa semua bagian alam tercakup dalam suatu tertib
yang meliputi segala sesuatu, dan mereka menghubungkan kesatuan tersebut kepada ide dan maksud-maksud dari suatu akal yang mutlak. Hegel 1770–1831 memaparkan satu dari sistem-sistem yang terbaik dalam idealisme monistik atau mutlak. Idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau seseorang pemikir. Realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar.